Sekarang mari kita mempelajari cara menyiapkan render. Sebelum memulai simulasi, buka menu render dan pilih render. Jendela kerja penyaji interaktif ini muncul di sebelah kanan. Secara default, toolbar mode render terletak di sebelah kanan. Tapi Anda bisa memindahkannya jika Anda mau. Untuk melakukan ini, buka setting, pilih user interface. Dan masuk ke pengaturan mode toolbar, lalu pilih render toolbar. Dan di sini ada dua pilihan untuk lokasi, yaitu top dan right. Anda dapat memilih opsi yang lebih nyaman bagi Anda. Untuk memulai render, klik kiri pada ruang kerja kosong. Atau klik tombol interaktif render pada toolbar. Kemudian dalam jendela 3D, ini akan segera berubah di jendela render interaktif. Dan sebaliknya, di jendela render navigasi juga berfungsi. Render interaktif yang kami gunakan untuk pengaturan, di sini kita melihat pratinjau render akhir produk kita. Di sebelah tombol interaktif render, ada tombol untuk meluncurkan file render hasil final. Kami menekan tombol ini jika semua pengaturan sudah benar-benar siap. Ada juga tombol stop render. Ini berlaku untuk menghentikan interaktif render. Kita dapat menyalin atau copy isi dari jendela render dengan bantuan tombol copy current image. Dan kemudian tempel gambar ini di tempat di aplikasi lain. Anda dapat menyimpan tangkapan layar dari interaktif render ke komputer Anda menggunakan tombol Save Current Image. Anda dapat langsung menemukan gambar yang disimpan menggunakan tombol Show in Save Folder. Ini merupakan tool untuk mengkonfigurasi render, image atau video property dengan memungkinkan Anda mengakses pengaturan untuk merender gambar atau video. Tekan dan langsung ke bagian Edit Property. Disinilah Anda akan menyiapkan frame. Gambar video memungkinkan kita untuk memilih apa sebenarnya yang akan kita render. Gambar statis berputar 360 derajat atau animasi. Sekarang kita akan melihat rendering gambar statis dan rotasi. Render animasi akan diulas dalam materi tentang animasi. Mari kita mulai dengan statis. Jika kita ingin merender satu atau lebih frame statis, kami memilih gambar. Viewpoint. Pilih current view. Saat memilih opsi ini, kita dapat membuat satu gambar, mengatur sudut awal seperti yang kita inginkan. Jika kita ingin melakukan render beberapa frame sekaligus, kita pilih Custom di Property Editor, Viewpoint, dan pilih Custom View. Dalam hal ini, kami memiliki jendela untuk mengatur sudut dengan Custom View. Di sini kita dapat membuat sejumlah sudut yang kita butuhkan. Kami menempatkan avatar produk di jendela 3D yang berbeda. Dan klik pada kamera. Perspektif yang diinginkan akan diperoleh. Kita dapat membuat tampilan berikutnya. Kami memiliki opsi yang mengaktifkan grid di kedua jendela, yang dapat membantu kita memposisikan objek kita dalam frame. Di sini ada tombol Show di baris bawah tombol pengaturan. Dan tombol yang sama ada di jendela render dan di kiri bawah. Kami mengatur frame, memperbaikinya, dan sebagainya. Tombol kanan mouse memberi kita akses ke beberapa tindakan dengan frame ini.
Kita dapat menghapusnya dengan bantuan delete dan dapat menghapus keseluruhan dengan delete all. Overwrite digunakan memperbaharui gambar sebelum merekam frame. Untuk melakukan ini, kami menyiapkan frame karena kami ingin menggunakannya dan dengan memilih fungsi yang tepat, frame kami diperbaharui. Fungsi rename. Untuk mengganti nama sudut gambar, kita dapat mengganti dengan nama mereka sendiri. Untuk beralih ke tampilan yang tersimpan, klik 2 kali pada namanya. Jika kita ingin menggunakan tampilan ini untuk rendering di project lain, kita dapat menyimpannya dengan tombol Save. Kami memilih folder, dan sudut kita disimpan di dalamnya. Lain waktu kita bisa membuka dengan tombol Open. Dan tampilan kita akan dimuat, tidak perlu membuatnya lagi. Kalau kita pilih di setting Custom View, kemudian ketika Anda memulai membuka Cloud 3D yang terakhir, akan satu persatu secara otomatis dari rendering. Parameter selanjutnya adalah colorway. Jika kita membuat colorway untuk project kita, maka kita dapat memilih mana yang random dan mana yang bukan. Current adalah peta warna saat ini dari apa yang sedang kita lihat di ruang kerja. Jika kita memilih all, itu berarti dari render semua colorway. Dan custom adalah warna custom dari model yang kita pilih jika membuat render. Hanya beberapa dari mereka. Kemudian kami juga menggunakan tombol select colorway. Dan di dalam kotak, kita tandai warna model yang kita butuhkan. Saya hanya akan menyisakan colorway saat ini. Di bagian lainnya, kami mengatur image size. Di sini kita melihat dimensi saat ini telah kita tetapkan secara default. Dan dengan dimensi seperti itu, sayangnya kita tidak akan mendapatkan render yang berkualitas tinggi. Saya akan menekan tombol untuk menampilkan frame pada skala 100%. Dan setelah itu kita melihat frame dari ukuran aslinya. Sekarang dibentangkan gambar ini ke seluruh ruang kerja melalui tombol Fit in View. Kita akan melihat bahwa jika gambar akan diperbesar, maka semuanya akan buram, gambarnya akan jelas. Ukuran kecil seperti itu diatur untuk memudahkan pekerjaan dalam render interaktif, yang dapat kita gunakan saat mengatur tekstur produk dan avatar. Tapi sebelum presentasi akhir, kita perlu memperbesar gambar. Kita dapat memilih ukuran file dari persentase yang telah kita sajikan di sini. Atau disesuaikan keinginan. Untuk melakukan ini pilih custom, dan kita bisa mengatur lebar dan tinggi frame kita secara terpisah. Minimum yang saya tetapkan untuk Instagram di penampilan awal adalah 1080 x 1080 pixel, atau untuk frame vertikal 1080 x 1440. Dan dalam hal ini, kita melihat bahwa gambar yang diperoleh jauh lebih baik ketika kita meningkatkannya. Tentu saja jika pelanggan Anda memiliki beberapa persyaratan khusus untuk ukuran. Kami mengaturnya seperti yang mereka minta. Dengan bantuan tanda centang dalam kolom, kami dapat mengaktifkan Maintain Ratio. Proporsi saat kami mengubah salah satu opsi ukuran. Proporsional kedua juga berubah. Dengan bantuan Orientation, kita dapat memilih posisi vertikal atau horizontal frame. Resolution. Ini adalah titik per inci dalam gambar kami. Semakin banyak, semakin bagus gambarnya. Tetapi jika saya mengatur dimensi dalam pixel, saya biasanya membuatnya 300 titik per inci. Di bagian latar belakang, kami akan bekerja dengan latar belakang. Secara default, kami memiliki set ini di latar belakang abu-abu terang. Kami menggunakan parameter color. Kita bisa mengubahnya ke warna lain. Palet kami muncul dan kami memilih
warna yang cocok untuk kita. Saya sarankan untuk memperhatikan pemilihan nuansa latar belakang, karena nuansa yang berbeda dapat menekankan proyek Anda dengan cara yang menguntungkan, dan sebaliknya, untuk merusaknya. Dengan bantuan parameter, kita dapat menambahkan gambar apapun ke latar belakang kita. Saat ini, kami melihat bahwa file tertentu ditentukan di sini, dalam tidak ada. Gambar ini memberi kita pencahayaan di sudut-sudut frame. Tapi kita bisa mengatur di sini gambar apapun yang kita inginkan. Klik pada tombol untuk membuka daftar pilihan. Dan kami masuk ke folder standar di tempat opsi lainnya disimpan. Kita bisa memilih salah satunya, atau kita dapat menemukan gambar kita di komputer dan menambahkannya. Harus diingat bahwa gambar yang kita pilih, bayangan ditambahkan yang akan kita tetapkan ke parameter warna. Jika kita membutuhkan gambar kita dalam nuansa aslinya, kita atur warnanya menjadi putih. Gambar-gambar yang kita tambahkan ke latar belakang menyesuaikan dengan ukuran frame kita. Dalam hal ini, saya memiliki frame vertikal. Dan saya akan menggunakan misalnya semacam gambar dengan gambar horizontal. Kami melihat bahwa proporsi latar belakang seperti ini. Kita dapat mengubah ukuran atau posisi frame agar sesuai dengan latar belakang. Atau ganti gambar itu sendiri. Dalam hal ini, lebih mudah untuk mengubah orientasi frame, untuk membuatnya horizontal. Dan kami melihat bahwa situasinya dapat lebih ditingkatkan, beberapa lagi dengan bantuan mengubah ukuran frame. Kita juga dapat menghapus gambar dalam parameter teks dan dapatkan latar belakang yang solid dari bayangan yang kita butuhkan. Saya masih akan menambahkan gambar ke latar belakang, dan saya akan memberikannya bayangan tambahan. Jika kita perlu membuat proyek kita pada latar belakang transparan, centang kotak transparan. Di bagian aman, kami melakukan pengaturan untuk menyimpan nama file nantinya. Kita bisa meninggalkan nama proyek, dan render kami akan diberi nama sesuai dengan nama proyek kami. Jika kita merender beberapa sudut, jumlah sudut akan ditambahkan ke nama file saat ini. Anda dapat memilih nama custom. Dan dalam hal ini dimungkinkan untuk mengatur nama file kita. File path adalah jalur folder tempat kita ingin menyimpan. Folder default tercantum di sini, tetapi saya sangat menyarankan untuk memilih folder Anda sendiri. Sehingga Anda tahu persis di mana mencari hasil pekerjaan Anda. Parameter image. Kami memilih dalam format apa untuk menyimpannya. PNG atau JPG jika Anda menyimpan render Anda di latar belakang transparan. Pastikan pilih PNG. Dan Anda juga dapat menyimpan format lain. Ini semua adalah pengaturan untuk frame statis. Sekarang saya percaya semuanya meningkat dan mari kita lihat pengaturan render putar 360 derajat. Sebagian besar pengaturan akan sama seperti untuk statis, tetapi ada perbedaan yang signifikan untuk membuat rotasi 360 derajat. Parameter gambar video yang Anda butuhkan untuk memilihnya, kami akan memiliki kamera baru dan kami akan memeriksanya sekarang. Image count adalah jumlah frame saat akan dibuat. Ada 4 frame di sini, tetapi ini sangat sedikit untuk putaran yang halus. Saya biasanya akan meninggalkan 64 frame atau lebih. Semakin banyak frame, semakin halus putarannya. Tetapi pada saat yang sama, waktu render tentu saja akan meningkat pesat. Untuk pemutaran perdana, saya akan menempatkan 32 frame. Ini untuk sudut rotasi. Belokan penuh adalah 360 derajat.
Tetapi kita dapat melakukannya lebih sedikit lagi jika kita memiliki tugas seperti itu untuk membuat belokan sebagian. Parameter sumbu Anda. Kita dapat memilih posisi sumbu sekitar yang akan kita putar. Dan kemudian ini adalah definisi otomatis dari sumbu oleh program. Kami melihat koordinat di mana sekarang terletak pada sumbu. Pusat pilihan koordinat 0 untuk sumbu. Dan custom dimungkinkan untuk mengatur posisi sumbu sendiri. Kami melakukan ini dengan mengatur koordinat X dari Z. Berikut adalah arah putaran. Counter clockwise untuk berlawanan arah jarum jam. Dan clockwise itu searah jarum jam. Dan yang terakhir di bagian ini dan parameter. Yang sangat penting adalah save video. Beberapa hal tentang bagaimana rotasi akan dilakukan. Kami telah menetapkan jumlah frame yang kami butuhkan, dan setelah render, program akan menjadi satu persatu render frame ini. Dari meletakkannya di folder yang kami tentukan di pengaturan simpan. Jika Anda tidak mencentang kotak dengan video, kemudian setelah render selesai, yang akan kita miliki hanyalah frame terpisah ini. Jika kita mencentang kotak, kemudian di akhir setelah render dari semua frame, program akan memasangnya secara otomatis dengan video dan kami akan memiliki frame dan video. Jika Anda tidak memiliki pengalaman dengan pengeditan video, saya sarankan Anda jangan lupa untuk mencentang kotak ini. Jika Anda telah tahu cara memasang, maka Anda dapat melakukannya dengan aman tanpa itu. Dan kemudian pasang video Anda dari frame sendiri. Jika kami memilih untuk menyimpan video, maka kami memiliki kesempatan untuk menentukan durasi video mendatang, atau durasi totalnya dalam arah total detik, atau durasi satu frame bingkai. Kami memilih yang paling cocok untuk kami. Selanjutnya, pengaturannya tetap sama seperti untuk ukuran frame statis dan pengaturan latar belakang. Harap dicatat bahwa jika kami memilih untuk menyimpan video, pada latar belakang transparan tidak akan memungkinkan untuk dirender. Jika kita render hanya frame, itu adalah image size yang diaktifkan. Itu akan mungkin buat mereka di latar belakang transparan juga. Jika kami memilih untuk menyimpan video, pada bagian save akan muncul parameter tambahan dengan format yang dimasukkan, di mana saya dapat memilih format video, dan VI atau MP4 jika Anda bekerja di Windows. Gambar dan video itu semua diatur di pengaturan kamera. Kami mengklik pada kamera properties. Kita mendapatkan akses ke pengaturan kamera. Sejujurnya, dari pengaturan kamera itu, saya jarang dan hampir tidak pernah menyentuh pengaturan ini sama sekali. Saya menggunakan default pada kamera, yaitu kamera yang kami miliki secara default dan kita melihatnya dengan cara yang sama, di jendela 3D, bukan di jendela render. Tapi tetap saja, mari kita telusuri sedikit melalui parameter yang tersedia di sini. Parameter Field of View. Dengan mengatur bidang pandang lensa kamera kita. Ketika kita meningkatkan parameter ini, kami mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, Anda dapat bereksperimen dengan pengaturan ini. Tapi kita ingat pengaturan secara default 15, sehingga nanti itu mungkin kembali padanya. Jika tidak, Anda akan merasa nyaman bekerja di lingkungan jendela 3D karena kami memiliki kamera 1. Lihat bagian orientasi dalam View Orientation. Kita dapat memilih jenis kamera. Jika memilih tipe spherical, posisi benda itu akan tetap, dan pengaturan kamera akan relatif terhadapnya. Jenis kamera spherical memiliki parameter. Pengaturan jarak dengan zoom kamera. Kita dapat memperbesar dan memperkecil dengan mouse pada jendela 3D atau jendela render. Dan kita dapat melihat bagaimana nilai berubah dalam parameter ini. Dan juga kita dapat menskalakan dengan pengaturan pada distance ini. Avatar berdiri tetap, kamera kami bergerak menjauh saat mendekat. Parameter horizontal dan vertikal. Sesuai dengan rotasi sepanjang sumbu X dan Y.
Saat kami mengubahnya, kamera kami berputar di sekitar avatar kami. Ini sama dengan memutar avatar dengan tombol mouse. Di salah satu jendela yang berfungsi, jika Anda memilih tipe kamera menjadi absolut, maka kita dapat menyesuaikan sudut relatif, X dan Y. Di sini kita punya dua parameter, pergeseran horizontal dan pergeseran vertikal, dengan yang menyesuaikan posisi kamera. Menangkap objek gambar, tetapi tidak melihat perubahan di jendela render, hasil pekerjaan seperti ini. Diperlukan untuk khusus pengaturan di jendela 3D. Saya biasanya menggunakan kamera jenis spherical. Parameter di bagian clipping plane, kita bisa menentukan jangkauan kamera, mengatur jarak terdekat yang dapat ditangkap kamera. Coba tingkatkan nilainya di sini. Dan saat menskalakan saat objek mendekat, kami melihat bahwa pada titik tertentu objek kami menghilang di sekitar area di salah satu jendela. Parameter far depan menetapkan jarak terjauh yang dapat ditangkap kamera. Saya selalu membiarkan ini sebagai default. Dari kamera default juga dapat terjadi pada kamera fisik dengan mencentang kotak physical kamera atau render only. Dalam hal ini, pengaturan tambahan muncul yang mengacu pada pengaturan kamera seperti pada kamera nyata. Kami tidak akan mempertimbangkannya secara detail karena di sini perlu memiliki pengetahuan tentang fotografi. Jika Anda terbiasa dengan cara kerja kamera fisik, Anda dapat bereksperimen sendiri di sini. Lihat juga informasi tambahan tentang parameter kamera fisik dapat ditemukan di situs Webclaw di bagian instruksi manual di bagian render. Bagian berikutnya yang sangat penting dari pengaturan Ventura, ini adalah pengaturan light properties. Sayangnya, dalam kerangka pelajaran ini, kita tidak mempelajari semua seluk-beluk yang bekerja dengan sumber cahaya, tetapi pertimbangkan yang paling umum digunakan dalam propertiesnya. Sisanya akan diserahkan kepada Anda untuk belajar sendiri dan bereksperimen dengan cahaya. Tapi pertama-tama, saya sarankan menyalakan tampilan bayangan. Sejak sekarang, avatar kita sepertinya ada di udara. Kami mencentang tanah, menunjukkan, dan kami memiliki bayangan seperti itu di lantai. Kita bisa membuatnya lebih atau kurang intensitas bayangannya. Bayangan tidak hanya akan menambah realisme render, tapi itu juga akan membantu kita menyesuaikan sumber cahaya kita. Secara default, satu sumber cahaya telah ditambahkan ke jendela render. Ini diterjemahkan sebagai dome light. Lampu ini diatur dengan bantuan file khusus. Dalam parameter environment map, cahaya yang sekarang kita miliki di jendela render ditetapkan oleh file standar wcontrast.hdr. Jika kita membuka Explorer, maka kita akan masuk ke folder standar tempat yang disediakan. Terdapat file lain yang sesuai dalam format ini yang bisa dipilih. Saya sarankan memilahnya dan bereksperimen dengan semua file sehingga Anda paham pilihan apa yang tersedia untuk Anda. Anda juga dapat menemukan banyak file lain dengan environment map yang tersedia secara bebas di internet. Kami menggunakan file dalam format HDR dan EXR. Kami menemukan ini secara gratis atau membelinya, buka di sini. Untuk saat ini, saya akan menggunakan beberapa jenis cahaya yang lebih kontras, yaitu dengan kontras tinggi. Perubahan telah terjadi di render interaktif dan kami melihat bahwa sekarang benar-benar berbeda di sini. Light ini diaktifkan dan kita bisa melihatnya jika tanda centang diaktifkan. Jika Anda menghapusnya, maka cahaya di jendela render akan menjadi produk dan avatar jadi gelap. Nyalakan lampu lagi. Dome light memiliki parameter. Light intensity adalah intensitas cahaya.
kita bisa membuat cahaya lebih terang atau sebaliknya redup. Nilai intensitas bisa dari 0 hingga 4. Kami memilihnya tergantung pada produk kami dalam proyek. Saya sarankan berhati-hati dengan kecerahan, terutama jika Anda memiliki objek putih di proyek Anda. Karena bisa berubah seperti ini di depan cahaya, yang terlihat jelek. Jika Anda memiliki produk hitam dan ingin menambahkan cahaya, untuk menekankan beberapa detail, Anda dapat mencoba menambahkan intensitas. Tapi saya sarankan menggunakan sumber cahaya tambahan untuk penerangan lokal dengan intensitas cahaya rumah, jangan terlalu berlebihan. Light angle adalah sudut pencahayaan. Kami dapat menyesuaikan sudut cahaya untuk memaksimalkan manfaat untuk menonjolkan detail produk. Artinya kami memutar sumber cahaya kami di sekitar avatar dengan produk. Akan ada lebih banyak bayangan pada sudut tertentu, apa yang bisa membuat proyek lebih hidup. Dan berikan yang tepat untuk presentasi Anda. Tapi untuk setiap file, sudut pencahayaan sukses. Akan ada yang berbeda sehingga perlu dipilih dan dicoba secara individual untuk setiap file. Dengan bantuan lock to kamera seperti ini, kita bisa memasang sumber cahaya ke kamera. Jika kotak centang ini tidak berhasil atau kurang dari sudut kamera, kita akan melihat bahwa cahaya menerangi produk secara berbeda dari sudut yang berbeda, karena melekat pada suatu benda. Centang parameter lock to kamera ukuran seperti itu. Pasang kamera dengan centang on. Sekarang cahaya akan bergerak bersama kamera dan bersinar sepanjang waktu dari arah yang sama. Dan menerangi objek secara merata dari sudut yang berbeda. Tanda centang menunjukkan digunakan untuk menampilkan sumber cahaya. Dalam hal ini untuk lampu rumah. Kita akan dapat melihat gambaran yang diberikan oleh cahaya ini kepada kita. Jika file hanya berisi sumber cahaya, seperti semua yang kita miliki di folder standar. Jadi tidak ada gunanya meninggalkan kotak centang ini. Karena itu tidak mengandung latar belakang. Namun terkadang file tersebut juga berisi latar belakang. Dalam hal ini kami mencentang kotak ini untuk melihatnya. Karena file berkualitas baik untuk lampu rumah cukup mudah ditemukan. Itu sering digunakan untuk mengatur lampu. Tetapi jika sumber seperti itu tidak cukup atau tidak mungkin untuk menemukan yang tepat, Anda dapat membuat sumber cahaya tambahan. Pada bilah tool render, kami memiliki tombol untuk menambahkan sumber cahaya. Dome light juga bisa digunakan di sini. Tapi itu bisa saja sudah aktif dalam proyek ini. Saya akan mencoba menambahkan yang lain, maka kami akan mendapatkan pesan yang sesuai dengan fitur yang dicentang, bahwa sumber cahaya seperti itu sudah ada. Sumber cahaya yang umum digunakan berikutnya adalah rectangle light, sebuah lampu persegi panjang. Klik pada icon, dan itu akan ditambahkan. Kami melihat kaki avatar, persegi panjang yang gelap. Ini adalah sumber cahaya baru kami. Semua sumber cahaya tambahan ditambahkan ke koordinat 0. Dan tugas kita adalah menempatkannya sesuai kebutuhan. Kami melakukannya dalam jendela 3D. Di sini kita juga melihat sumber cahaya kita, perwujudan fisiknya. Dan di jendela 3D juga akan tampak sumber cahaya yang kita atur. Bisa dipilih dan bergerak sesuai arah yang kita tentukan. Sisi gelap rectangle light adalah bagian bawahnya. Wajah akan tampak putih, dan sumber cahaya ini bersinar persis dengan sisi depan. Masing-masing sekarang bersinar di lantai. Dengan bantuan tool, kami memindahkan sumbernya sehingga bersinar pada produk. Dia juga memiliki sinar tambahan yang membantu kita mengarahkan cahaya ke tempat yang tepat. Pada kita, avatar atau produk. Saya memposting sumber cahaya, tetapi kami melihat bahwa itu bisa mengaburkan produk. Itu dapat disembunyikan menggunakan kotak centang di parameternya.
Kami memiliki akses ke parameter cahaya ini ketika kami memilihnya di jendela 3D, atau jika kita mengklik tombol Light Properties. Kami melihat daftar seluruh proyek kami, termasuk rectangle light. Di sini kita bisa mengaturnya. Kita bisa menyalakan dan mematikan lampu ini menggunakan aset tanda centang dari kolom. Mengaktifkan atau mendeteksi. Sekarang saya mematikannya, tetapi Anda juga dapat menyalakannya sehingga menerangi produk kami. Kita melihat bagaimana jadinya jika tanpa pengaturan ini dan memilih yang terbaik. Dome light. Kemudian proyek kita akan diterangi hanya oleh sumber cahaya baru ini. Mari kita lihat parameter rectangle light. Dia memiliki pengaturan intensity, dan kita bisa membuatnya lebih atau kurang cerah. Kita bisa mewarnai cahaya dengan parameter warna. Kami juga dapat mengubah ukuran persegi panjang rectangle light. Ada hubungan antara intensitas, ukuran, dan jarak dari sumber cahaya kami ke produk. Sekarang sumber cahaya 1 meter width dan 1 meter height. Dan itu cukup cerah. Saya akan mengubah ukurannya menjadi 10 cm, lebar dan tinggi. Kami melihat bahwa sekarang hampir tidak bersinar. Kita nyalakan di layar dengan centang kotak show. Dan di jendela 3D kita mengaturnya lebih dekat ke produk. Sekarang kita melihat bahwa itu masih bersinar, hanya saja intensitasnya tidak cukup untuk ukurannya. Hanya untuk penerangan biasa. Mengaturnya kembali menjauh lagi. Dan menambah intensitas. Saya akan mengaturnya menjadi 200. Dan kita akan melihat cahaya yang cukup terang, tetapi lebih terfokus secara sempit, karena ukurannya yang kecil. Perhatikan hubungan setiap parameter. Dan saat kita membutuhkannya. Jika diinginkan, kami dapat menambahkan beberapa sumber yang sama lagi, dan buat skema pencahayaan Anda sendiri. Jika tidak ada sumber cahaya yang dibutuhkan, kita bisa menonaktifkannya atau menghapusnya di jendela 3D. Jenis sumber cahaya berikutnya adalah spare light, sumber cahaya berbentuk atau bola. Kami menambahkannya, itu muncul di jendela 3D dan di jendela render. Atur menggunakan gizmo, kami mengarahkan dengan bantuan blok. Saya akan mematikan sisa lampu sehingga saya bisa melihat bagaimana yang satu ini bersinar. Dalam parameter, Anda dapat menyesuaikan intensitas, ukuran, sumber cahaya ini,
dan warnanya. Warna spotlight ini adalah sumber cahaya berbentuk kerucut, seperti lampu sorot yang bisa dilihat di teater atau di konser. Sumber cahaya ini memiliki parameternya sendiri, yang dapat digunakan untuk bereksperimen sendiri. Misalnya seberapa lebar pancaran cahaya ini akan bersinar. Ada juga pengaturan untuk bayangan dan radiusnya. Dan kemudian seberapa jelas atau kabur itu akan terjadi. IES Light. Ini adalah sumber yang mensimulasikan sumber cahaya nyata. Itu diatur dalam file khusus. File tersebut bisa diakses dari tombol ini dan menyimpan data tentang kecerahan dan bentuk cahaya nyata dalam kehidupan nyata. Kumpulan program kami memiliki file standar yang dapat Anda coba. Dengan pengaturan yang berbeda dan mungkin di suatu tempat mereka akan berguna bagi Anda. Pelajari lebih lanjut tentang pengaturan sumber cahaya. Anda bisa membaca petunjuknya di situs Clo. Ada juga beberapa tutorial yang sangat bagus, sesuai dengan pengaturan cahaya di saluran YouTube resmi mereka. Tentang properties, kita akan melihat seluruh daftar lampu kita. Kami dapat mengkonfigurasinya di sini, atau menghidupkan dan mematikannya. Saya hanya akan membiarkan lampu aktif. Dalam 3D, kita dapat menampilkan atau menyembunyikan semua lampu dengan pertunjukan render cahaya. Ketika tidak ditampilkan, kita bisa memilih mereka dan hapus jika perlu. Atau sesuaikan. Saya menghapus semua sumber cahaya tambahan. Saya hanya memiliki lampu. Bagian terakhir dari pengaturan membuat properti render. Di bagian render engine, kita dapat memilih perangkat di mana render kita akan digunakan. Secara default, digunakan CPU. Jika kita memiliki Windows dan kartu grafis yang bagus, misalnya VGA, sebelumnya kita bisa belajar merender pada kartu GPU. Dalam hal ini, Anda juga dapat memilih untuk merender dengan atau tanpa dukungan proses. Dan kita dapat menetapkan prioritas rendah untuk JPG. Saya biasanya meninggalkan opsi ini seperti ini. Anda perlu menguji rendering pada perangkat Anda dengan semua pengaturan lain yang sama. Dan putuskan sendiri mana yang bekerja lebih cepat untuk Anda dan apa yang lebih dapat diandalkan. Dalam kasus saya, kartu grafis melakukan pekerjaan lebih cepat daripada prosesor. Dan biasanya ada di sana. Tetapi prosesor saya bekerja lebih andal dan lancar tanpa penghentian proses yang tidak terduga. Tidak seperti kartu grafis. Oleh karena itu, rotasi atau animasi, yaitu render yang memiliki banyak frame dan paling sering dimulai pada malam hari, saya tidak bisa mengendalikan mereka. Saya akan rubah dengan CPU. Mari kita beralih ke bagian peta global. Di sini parameter Sim Packering Intensity, kita dapat mengatur intensitas tampilan paket. Kerutan kami pada kain jika digunakan, yang biasa di sini dengan nilai 2. Dan kita melihat pada garis fokus diatur seperti milik saya, pada umumnya. Tapi kita bisa menambahkan atau mengurangi intensitas tampilan mereka pada saat render. Saya telah mengatur tepi leher.
Saya akan naik dengan minimal yang sama untuk render interaktif sedikit lebih cepat. Dan mari kita lihat pakering kita. Seperti inilah kerutan saya sekarang. Dan saya akan meningkatkan intensitas secara maksimal saat memuat render interaktif. Dan saya harap Anda bisa melihat kerutan itu menjadi lebih jelas jika kita menghapus parameter ini ke 0. Maka tidak akan ditampilkan sama sekali. Mengembalikan intensitas kerutan ke nilai standar 2. Jika Anda mengubah nilai pengaturan apapun dalam mode render dan tidak melihat hasilnya, coba hentikan dan muat ulang render interaktif. Bagian pengaturan selanjutnya adalah sesuai keinginan Anda tentang kualitas render. Kita bisa memilih kualitas render dan bahan yang kita butuhkan. Saya lebih suka meninggalkan kualitas pada high atau very high. Tetapi di sini Anda perlu memahami bahwa semakin tinggi kualitasnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan komputer Anda untuk merender. Selain itu, Anda dapat menguji apakah akan ada perbedaan kualitas gambar akhir untuk komputer Anda dengan pengaturan yang berbeda dari parameter ini dengan pengaturan identik lainnya. Jika Anda tidak melihat perbedaannya, tinggalkan pengaturan. Bagian color mapping dapat mengatur tampilan warna atau pengaturan linear workflow. Untuk memastikan hasil rendering warna yang paling akurat untuk sebuah proyek, yang terbaik adalah membiarkan set parameter. Tetapi Anda dapat mematikannya dan melihat apa perbedaannya. Ketika saya mematikan opsi ini, saya mendapatkan proyek yang lebih gelap dengan bayangan yang jauh lebih jelas dan grafis pada jeans tidak ditampilkan. Saya selalu membiarkan opsi ini di setel. Tapi mungkin di beberapa proyek Anda ingin mematikannya. Mari kita kembali sedikit lebih tinggi ke bagian akhir. Saya menunda pertimbangannya karena salah satu parameternya terkait langsung dengan pengaturan render lainnya, serta kompleksitas proyek itu sendiri. Tingkat kebisingan noise threshold. Dengan parameter ini, kami mengatur seberapa banyak noise yang kami izinkan untuk menggambar awal pada gambar akhir kami. Noise adalah titik abu-abu yang dapat kita lihat saat memulai ulang dan juga rendering interaktif. Dalam proses rendering, bintik-bintik ini secara bertahap menghilang dari gambar. Semakin gelap gambar yang kita miliki, semakin banyak noise pada awalnya. Di sini kami memiliki nilai kebisingan rata-rata dalam parameter. Saya sarankan Anda membuat dengan itu dan mengevaluasi hasilnya. Dan kemudian perkecil atau perbesar untuk membuat dan membandingkan hasil Anda. Saya biasanya lebih suka meminimalkan nilai ini, atau hampir ke minimum. Dan parameter terakhir yang paling penting adalah waktu render maksimum 1 frame. Waktu render maksimum. Waktu default adalah 20 menit. Ini berarti bahwa kami mengizinkan program untuk membuat frame kami tidak lebih dari 20 menit. Tergantung pada kerumitan proyek, jumlah dan ukuran tekstur. Kehadiran background dan detail lain dari dimensi frame render, kompleksitas cahaya yang kami atur, kualitas bahan render, tingkat kebisingan, serta perangkat yang kami pilih untuk merender. Rendering dapat memakan waktu yang sangat berbeda. Dengan pengaturan yang kami miliki secara default, setelah mode pertama dimulai, tentang kartu grafis saya perlu beberapa detik untuk dirender. CPU menangani sedikit lebih lambat. Jika Anda menyesuaikan kesulitan, cahaya dengan banyak bayangan produk dan latar belakang gelap, atau ada bahan yang rumit misalnya, kebisingan diatur ke ukuran frame besar minimum.
maka 20 menit dari waktu ini mungkin tidak cukup dan Anda harus meningkatkannya lebih banyak lagi. Jika Anda melihat bahwa pada pengaturan tinggi, kualitasnya tidak seperti yang Anda harapkan. Coba ulangi render lagi dengan menyetel lebih banyak waktu di bawah parameter ini. Maksimum yang dapat diatur di sini adalah 100 menit. Tapi untuk rotasi render di mana banyak frame, sebaliknya saya mengganggu cahaya kali ini. Sejak total waktu dari seluruhnya, ini adalah waktu rendering satu frame dikalikan dengan jumlahnya. Dalam praktiknya, saya akan meninggalkan 358 menit untuk rotasi, tergantung pada jumlah bayangan dalam proyek. Semakin banyak bayangan, semakin banyak waktu yang biasanya saya atur. Dan komputer bekerja dengan cukup baik. Ada kemungkinan bahwa beberapa algoritma perhitungan lain digunakan untuk rotasi dan animasi dibandingkan dengan statis, dan saya akan membuat rotasi 360 derajat yang telah saya atur sekarang. Kurangi waktu proses satu frame menjadi 3 menit. Saya rasa cukup untuk video tutorial. Menyiapkan sudut awal pertama giliran saya. Dan juga mungkin saya akan membuat latar belakang yang sedikit lebih gelap, agar lebih kontras dibandingkan dengan produk saya. Dan mereka lebih terlihat sehingga mata terfokus pada produk. Saat kami mengkonfigurasi semua parameter pada tab pengaturan, dan yang kami lihat adalah render interaktif dan kami menyukainya. Jalankan render terakhir sebelum itu, saya menghentikan yang interaktif dengan tombol berhenti render. Dan kami menekan tombol tentang render. Kemudian kita tunggu saja. Di bawah ini kita akan melihat bilas status, di mana bisa menilai bagaimana prosesnya sedang berlangsung. Saya mengatur rotasi render, dan saya memiliki total 32 frame. Untuk masing-masingnya, saya menetapkan waktu maksimal 3 menit masing-masing. Total waktu render, dan saya akan memiliki sekitar 1,5 jam. Di sini kita melihat bahwa kita memiliki render jika sekarang adalah frame pertama dari 32. Dan di sebelah kiri adalah waktu yang telah berlalu, sejak awal render kami. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan berapa lama lagi kita harus menunggu. Jika dalam proses render akhir, kami melihat ada yang tidak beres, mungkin kami tidak menyiapkan sesuatu dengan cukup baik, atau menemukan beberapa bug, kita dapat menghentikan rendering dengan tombol stop render. Konfigurasi ulang dan harus memulainya lagi. Merekam proses rendering dan dipercepat sehingga kita tidak perlu menunggu 1,5 jam sampai semuanya selesai. Dan saya pikir Anda memperhatikan bagaimana frame berubah saat rotasi diberikan. Kami melatih Anda satu frame, kami berproses sedikit dan lanjut ke frame berikutnya. Jadi sampai rendering semua frame selesai. Jika Anda statis ketiga atau satu frame, atau jika Anda memilih custom, dan hadapi tren satu persatu beberapa sudut Anda.
Jadi render saya sudah selesai dan saya butuh 1 jam 40 menit. Pada akhirnya, semua jendela muncul di mana akhir render dilaporkan dan ada tombol untuk pergi ke folder tempat frame yang sudah jadi disimpan. Dan video jika dalam kasus saya akan memiliki 32 frame di sini. Kami mengevaluasi kualitas, pada dasarnya menurut saya seperti itu. Dalam hal ini, itu berhasil dengan baik. Ada sedikit sebelum cahaya pada sepatu putih. Oleh karena itu, mungkin di sini perlu melihat lebih dekat pada pengaturan pencahayaan. Anda dapat menggunakan frame ini untuk mengedit video. Tetapi jika Anda tidak akan melakukan ini, maka itu tidak perlu dan Anda dapat menyimpannya. Meninggalkan beberapa sudut yang paling sukses. Dan mari kita lihat video yang disimpan oleh program. Pemutar saya sedikit melambat karena saya sedang merekam video. Tapi tetap saja saya mengerti bahwa ketika berpindah dari frame ke frame, ada sedikit lompatan seperti itu. Oleh karena itu, saya lebih suka meninggalkan 64 frame atau lebih, berbalik. Tugas Anda adalah menyiapkan render untuk proyek Anda sendiri. Atau untuk salah satu latihan kursus. Anda dapat membuat setiap frame atau memutar sesuai keinginan dan jika komputer Anda bisa.